Antasari dengan NIK 205211302. Pada video ini, aku akan menjelaskan tentang peran tenaga kerja dan SDM dalam bisnis internasional dengan studi kasus PT Gunbuster Nikel Industri atau yang dikenal dengan PT GNI. Untuk itu, simak video ini ya. PT GNI merupakan perusahaan smelter nikel yang berdiri sejak tahun 2019. Perusahaan ini bergerak dalam pengolahan nikel yang bersinergi dalam program hilirisasi mineral dan batu bara. Perusahaan ini memiliki visi untuk menjadi nomor satu dalam industri smelter di Indonesia dan menambah nilai dari produk nikel. Sedangkan misinya adalah berjuang untuk pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Di samping itu, membuka kesempatan bagi stakeholder dan komunitas di tempat perusahaan beroperasi untuk terus berkembang. Berdasarkan kasus di PT GNI, sumber daya manusia dapat menjadi faktor yang penting dalam keberhasilan perusahaan. Dalam rangka untuk mengatasi masalah dengan sumber daya manusia, PT GNI akan mempertimbangkan untuk meningkatkan proses perekrutan dan seleksi, memberikan pelatihan dan pengembangan untuk karyawan, dan memperbaiki manajemen dan pengawasan kinerja karyawan, serta melakukan perbaikan dalam HSDM yang dapat membantu PT GNI untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mempertahankan daya saingnya di pasar. Manajemen SDM internasional merujuk pada strategi dan praktik manajemen SDM yang diterapkan di perusahaan multinasional yang beroperasi di banyak negara. Beberapa praktik MSDI yang dapat diterapkan oleh PT GNI antara lain yaitu rekrutmen internasional untuk mengisi posisi yang membutuhkan keterampilan dan pengalaman khusus, standarisasi kebijakan sumber daya manusia internasional, menyesuaikan sistem manajemen kinerja untuk mempertimbangkan budaya dan kebiasaan kerja yang berbeda di berbagai negara, dan menerapkan praktik MSDI yang bertanggung jawab secara lingkungan. Fungsi manajemen SDM internasional mencakup beberapa aspek penting yang dapat berdampak pada keberhasilan operasi perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. Beberapa fungsi MSDI yang relevan dengan PT GNI antara lain, yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi internasional. Kedua, pelatihan dan pengembangan. Tiga, kompensasi dan tunjangan internasional. Empat, standarisasi kebijakan sumber daya manusia internasional. Dan lima, manajemen kinerja internasional. Bagaimana tujuan MSDM internasional dikaitkan dengan PT GNI? Tujuan utama dari manajemen SDM internasional adalah untuk memastikan bahwa organisasi, dalam hal ini PT GNI, memiliki karyawan yang berkualitas dan terlatih dengan baik di seluruh dunia, serta mampu mengelola mereka dengan efektif dan efisien. Adapun tujuan MSDI yang relevan dengan perusahaan ini yaitu adalah merekrut dan mempertahankan karyawan terbaik. 2. Meningkatkan kinerja karyawan. 3. Menyesuaikan praktik MSDI dengan lingkungan lokal. Dan 4. Meningkatkan keberlanjutan perusahaan. Proses MSDM adalah semua proses yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dari mulai perencanaan SDM, perekrutan, penandatanganan kontrak kerja, penetapan tenaga kerja, hingga pembinaan atau pengembangan tenaga kerja guna untuk menempatkan dan menetapkan dan tetap memelihara tenaga kerja pada posisi dan kualifikasi tertentu, serta bertanggung jawab sesuai dengan persyaratan yang diberikan kepada tenaga kerja tersebut. Nah, untuk proses MSDM internasional dikaitkan dengan PT GNI ini, yaitu yang pertama ada Human Resource Planning, yaitu merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan daya manusia bagi perusahaan. 2. Personal Procurement, yaitu mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi, dan penempatan serta kontrak tenaga kerja. 3. Personal Development, yaitu mengembangkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. 4. Personal Maintenance, yaitu memelihara sumber daya manusia, termasuk di dalamnya pemberian penghargaan intensif, jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. 5. Personal Utilization, yaitu memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer, dan juga separasi.
Nyambung penjelasan selanjutnya, yaitu perencanaan kebutuhan SDM. Nah, dalam perencanaan kebutuhan SDM di PT GNI, perusahaan ini memperkerjakan tenaga kerja asing dan juga tenaga kerja lokal. Perusahaan ini menerapkan sistem kontrak. Ini diberlakukan untuk tenaga kerja lokal, dan ada juga yang berstatus sebagai pekerja tetap. Nah, berikutnya mengenai personal development. Personal development itu adalah salah satu cara untuk mengembangkan SDM di perusahaan. Dalam perusahaan PT GNI ini, salah satunya adalah melakukan pelatihan bagi pekerjanya. PT ini memiliki gedung training center yang difungsikan sebagai tempat untuk pelatihan dan juga pendidikan bagi para karyawannya. Nah, dalam pelaksanaannya, karyawan tersebut akan dibina dan dilatih selama 1 bulan, dan kemudian mereka bisa bekerja di perusahaan tersebut. Selain itu, di perusahaan ini juga diajarkan bahasa Mandarin agar mereka bisa mempelajari teknologi yang berasal dari negeri Cina. Nah, berikutnya mengenai personal maintenance. Personal maintenance sendiri dalam perusahaan bertujuan untuk memelihara SDM manusianya. Salah satu cara yang dilakukan dengan memberikan jaminan keselamatan salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberikan jaminan keselamatan tenaga kerjanya. Nah, ini juga diatur dalam peraturan pemerintah RI nomor 50 yang menjelaskan tentang bahwa K3 itu adalah semua kegiatan yang digunakan untuk melindungi kesehatan tenaga kerjanya. Nah, berikutnya mengenai pengelolaan SDM. Pengelolaan SDM di internasional dikaitkan dengan PT GNI. Pengelolaan dan sumber daya manusia menjadi penentu dalam keberhasilan suatu perusahaan atau usaha. Nah, pengelolaan SDM akan dapat mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan manajemen SDM itu meliputi kegiatan perekrutan, pelatihan, pengembangan, penilaian, pemberian kompensasi pada karyawannya, dan pemeliharaan tenaga kerja untuk mencapai tujuan secara pribadi, organisasi, dan perusahaan. Nah, metode yang digunakan dalam proses dan alur rekrutmen oleh PT GNI itu ada 2 cara. Yang pertama ada internal hiring. Internal hiring adalah proses rekrutmen yang dilakukan dengan melalui sumber daya manusia yang ada di dalam PT GNI. Sedangkan yang kedua ada external hiring yang terdiri dari local hiring, regional hiring, dan national hiring. Nah, untuk local hiring itu adalah salah satu cara untuk rekrutmen eksternal yang bertujuan untuk mencari tenaga kerja yang berasal dari penduduk lokal. Kemudian regional hiring itu cara metode rekrutmen secara eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berasal dari satu provinsi, Sedangkan untuk national hiring itu merupakan sebuah metode rekrutmen eksternal yang bertujuan untuk mengisi posisi yang kosong dengan kandidat nasional yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia. Pengembangan melalui training sumber daya manusia. Pelatihan itu merupakan salah satu proses yang sistematis untuk mengubah perilaku tertentu dan tenaga kerja agar selaras untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, pelatihan ini digunakan untuk meningkatkan skill dan kemampuan untuk mengerjakan tugas dan membantu tenaga kerja untuk mengatasi keahlian dan juga kemampuan yang dibutuhkan. Nah, untuk mengembangkan sumber daya manusia di perusahaan ini, PT GNI mengadakan program magang. Peserta magang tersebut merupakan calon tenaga kerja lokal yang dilatih untuk bisa mendapatkan ilmu tentang pengoperasian pabrik nikel, dan selain itu mereka juga akan diajarkan bahasa Mandarin agar mereka dapat menyesuaikan teknologi yang berasal dari Cina yang nantinya mereka akan dijadikan sebagai pengawas, koordinator, atau bahkan bisa dijadikan sebagai asisten manajer. Nah, itu tadi video penjelasan dari saya tentang peran SDM dan tenaga kerja dalam bisnis internasional.
Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.